makan mie pakai tangan. Halo, pagi ini menuju bandara, balik ke Jogja dulu, terus ke Semarang. Ini jam 6 pagi. Malah mahal apa? Oh, Halo. Iya Pak. belok mana? Aman. Oh iya, di itu ya Pak, Tukat Badung 8 nomor 9A. Nomor 9 gitu aja. Ya. Terus kan kan? Hah? Ngarepnya tuh. Oh iya, 9A-nya yang mana ya? Mana terus. Dia yang nggak jadi yang mana? Ini kan? Heeh. Bapaknya yang ini. Avanza ini. Terus. Platnya apa, Win? Bentar. Terus itu. Iya ini. QF, ya bener ini. Sana ya Pak. Sana. Itu depan. Oh depan ya? Iya. Oke, ini kita lagi nunggu pesawat untuk balik ke Jogja, tapi lagi delay. Jam berapa nang? Delay sejam ya? Ini rencana sejam, moga-moga bener-bener sejam, nggak ada molor-molor lagi karena ini hari Senin, mungkin udah padat. Oke, mengulas untuk tempat hari keberapa ya nang? Kemarin? Hari keempat. Tiga loh. Tiga. Kan Kamis 1, Kamis dong. oh Jumat 1, Sabtu 2, oh ya hari ketiga. Review hari ketiga. Hari pertama kita ke oleh-oleh ya. Oke, oleh-oleh di Hari ketiga tujuan pertama oleh-oleh. oh ya, hari ketiga tujuan pertama kita ke oleh-oleh Krishna. Kita ada preview di video sebelumnya. Lah, oh iya, di preview hari kemarin. Jadi kenapa previewnya di hari selanjutnya? Karena spot kita tiap malam itu adalah tempat-tempat yang memiliki intensitas cahayanya kurang. Jadi jelek untuk video, makanya Tahu sendirian, kurang maksudnya. bener. Makanya nggak pernah di preview untuk malam harinya. Oke, balik lagi ke Krishna, oleh-oleh Krishna. Dari tempatnya nyaman ya Nang. Tempatnya nyaman, terus komplit. Untuk harga masih beda tipis, tapi masih masuk. Terus parkirannya luas, gampang dijangkau. Itu pokoknya di pinggir jalan gede. Yang Krishna yang kita kunjungi itu Krishna yang menuju arah Seminyak, jadi dekat dengan hotel. Minusnya dari Krishna? Kalau aku minusnya sih nggak ada sih. Rata-rata tempat oleh-oleh sama seperti itu semua. Oke, nanti nggak ada ya. Kemarin juga nggak terlalu ramai. Oke. Mungkin nggak musim liburan, terus kemasannya juga bagus, hitungannya murah. Sekali kardus itu 10.000 sekali. Dan 15.000. Ada yang 15.000 dengan 10.000. Kalau 15.000 kan model kota tinggi. Kalau yang 10.000 kayak kardus-kardus biasa harus dikasih gantengan. Oke. Dan dia di belakang Krishna persis itu dia tuh menyediakan JNE ya Nang? Jadi bagi yang ribet oleh-oleh nggak mau masuk pesawat, bagasi lah ribet lah buat ngebawanya, mungkin bisa langsung dikirim lewat situ. Dan itu udah dapat stikernya langsung ya Nang? Ya, langsung. Tulis langsung kirim. Jadi nggak perlu ribet ke bawah pesawat atau masuk ke bagasi lah atau apalah. Tuh. Terus selesai ke situ kita mampir makan Di makan
makanan Padang, daerah Seminyak juga. Makanan khas Bali banget, makanan Padang. Padang. Habis itu karena apa nang? harganya terjangkau sih. Iya bener. Nah bener. Jadi kalau kalian mau liburan dan budget sudah mepet untuk makan, bener. kalian cari rumah makan Padang. Betul. Banyakin kuahnya aja, makan kerupuk. Nah bener ya kan, makan nasi, pingin rasa rendang pakai kuah rendang ya kan, tapi lauknya berkedel kalau nggak telur ya kan, harga hampir sama semua kalau untuk nasi Padang. Harganya juga standar di Jawa sama aja. Betul. Terus habis itu mana tahu balik hotel ya kita ya. Habis itu Balik hotel siap-siap. oh ya kita balik hotel buat siap-siap. Enggak, soalnya kemarin kita kesiangan bangunnya. Enggak, kita ke Laguna dulu. Oh iya, kita ke Laguna. Jadi itu tempatnya seperti yang aku review kemarin. unik sih, Itu maksudnya. jadi konsepnya Ya ke kayak rumah pohon. Hampir ya ke rumah-rumah kafenya pohon. itu lebih kayak sama yang ke La Favela. Jadi ke Amerikaan gitu ya, ke Beda kalau La Favela dia retro vintage. Oh, Kalau iya. misalkan La Laguna itu dia lebih ke kayak gimana ya, rumah pohon pokoknya. Itu jadi kayak ada tapi konsepnya kan diambil dari luar negeri nang ya maksudnya. sama aja, tapi kan Hmm. kalau di La Laguna bukan vintage, dia cuma kayak tempatnya di gazebo gitu, terus Ya, ada retro. tumbuhannya banyak pohon-pohon Banyak apa kelapa, terus alat-alat tua. barnya pun bentuknya kayak pepohonan gitu lah. Pokoknya gitu lah. Kayak batang pohon tua. Bener. Lucu sih kalau buat foto-foto, kalau sekedar buat foto-foto sih lucu lumayan. Oh iya ya, Pas, bener. pas jalan Waktu masuknya juga, foto-foto ya, buat nanti itu di bagus. sebelah kiri-kiri ada kayak rumah-rumah Dan dia menyajikan sunset sebenarnya. Tapi kemarin kita pas mendung kita nggak dapat sunset, tapi tapi minusnya di apa sana nang? pantainya jelek, betul. baunya agak itu nggak enak, kayak kali, Karena airnya juga nggak jernih, pasirnya kotor kotor, dan nggak putih, bukan pasir yang putih, pasir putih. misalnya lebih menjual ke suasana tempat sama kalau buat tempat photoshoot keren. Nah, iya. Kalau mau hati-hati foto keren. Buat nongkrong imut, nongkrong centil itu masih masuk. Karena emang cozy, masih cozy banget. Habis itu kita baru balik hotel. Siap-siap, mandi-mandi. Iya, siap-siap. Habis itu kita baru ke Pertama kita nyari cucian mobil. oh iya, kita cucian mobil dulu, tapi ada yang sampai Denpasar kita nyari dan itu nggak ada yang kurang buka. lebih kita Maksudnya? berputar 20 kilo. Itu sekitar sampai sejam. Padahal Jam kita nyari di Google ya, Nang. Dan itu memang menunjukkan dia ada 24 jam. dan itu kalau menurut kita sih itu gara-gara ini udah hamin seminggu acara nyepi. Iya. Jadi banyak upacara, banyak persiapan gitu-gitu. Terus habis dari itu dan benar-benar kita susah mencari, pada akhirnya kita menyerah dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke La Favela. oke. La Favela. Itu di Tempat- daerah Seminyak. Tempatnya agak susah kalau misalkan kamu lihat di Google Map ataupun Di Waze. Waze, itu hanya menunjukkan tempatnya di sini, tapi itu tempatnya benar-benar kayak gang kecil tapi ada kayak gapuranya gitu, tulisannya La Favela dan tulisan La Favelanya itu Nggak nyala. Jadi kita agak kesusahan, kita sampai muter 2 kali di situ buat nyari kafe itu. Akhirnya ketemu dan ternyata tahu sampai dalam kita Enggak, dari parkirnya dulu. Oh iya, parkirnya susah. Parkirnya karena itu pinggir jalan, persis pinggir jalan. Benar-benar pinggir Dan di jalan-jalan di area di situ tuh Kalaupun Seminyak. mau parkir harus mobilnya naik trotoar. Itu Nah, pun itu. hanya beberapa mobil. Kemarin kita dapat parkir, ada orang nawarin dan ternyata kamu tahu berapa? 25.000 Gokil. harga nasi warteg di Semarang 2 hari. Jadi itu kan jalan-jalan di daerah sana emang hampir sama kayak Kuta, jadi emang sempit-sempit, kecil-kecil. Kalau dari pengalaman kita kemarin sih, semua wisata yang di Seminyak rata-rata parkir mobil 20.000 ke atas. Ya. Kalau yang masih kelas-kelas kafe itu parkir masih gratis. Mungkin mentok 5.000 lah paling. Tapi kalau yang di pinggir Seminyak kayak kafe-kafenya pinggir jalan itu 20 sampai 25.000. Jadi kalian harus nyiapin budget sekian kalau misalkan mau parkir di situ. Kalau hotel sih nggak terlalu mahal, biasa. Ya, masih ini ya. Terus masuk ke dalam, maksudnya
sampir kayak klub-klub gitu, jadi di depan tuh udah ada security yang pemeriksaan gitu, baru masuk. Itu jadi La Favela itu adalah dia ada partnya sendiri, jadi dari sore sampai jam 11 itu nuansa cafe kan, Kafe. masa cafe. Jadi menunya tuh ada dua, menunya masih menu cafe. Nah jam 11 sampai ke atas itu menunya dirubah lagi jadi menu party. Karena di sana jam 11 ke atas jadi kayak tempat clubbing. Nah betul Clubbing lah. Jadi kemarin kita ke sana datang jam 10-an ya Tom. ya. Kita nyari tempat, terus udah banyak beli gitu. Terus aku sama Otong mau mesen wine kan rencananya. Sampai di kasir kita udah berkali-kali manggil masnya, padahal itu masih jam 10, masih pakai menu yang cafe. Itu wine-nya seharga 750 ya? 250, itu enggak loh, 600-an loh. Enggak, 750. 750. Ada harga 500 sama 600, cuman itu udah nggak ada, tinggal yang 750. 50, terus kita minta kemasnya buat dilayanin, tapi ternyata lebih mengutamakan beli. Iya. Sayangnya di sana, jadi kita agak kecewa karena Betul. kita udah mesen dari jam 10 sampai jam 11 itu, bahkan beli pun yang dia cuma pesen air putih dilayanin langsung. Cuman air mineral itu diambilin. Kita Kita sampai teriak-teriak nggak dilayanin. bener-bener kita udah, Mas ini menunya, menu. Oke, menu baru datang. Habis kita milih ini gitu. Oke. Habis itu wine-nya itu udah keluar. Nah, tapi udah dikeluarin doang. Habis itu orang yang ngeluarin itu ngilang. Akhirnya dimasukin lagi sama orang lain. Terus aku Itu terus sampai akhirnya jam 11 baru kita benar-benar dilayani, dan ternyata menunya udah ganti dan wine-nya itu seharga 850 sekian itu tanpa pajak. Jadi benar-benar gimana ya, kecewa aja, maksudnya kita yang udah pesan dari awal kayak gitu kok nggak dilayanin. Betul. Jadi Padahal ya kita dari awal juga di situ belinya tuh toh dari kita, dan belinya tuh lebih cepat kita daripada beli Iya. tanpa dilayanin dulu. Betul. Kekurangannya di situ. Jadi pelayanannya dari mas-mas yang di situ nggak begitu memuaskan lah. Jadi agak terfilter Iya. antara kita sama bule. Soalnya benar-benar di situ hampir 90% beli sih. Iya, betul. Dan warga lokal pun jarang yang ke situ. Jadi di depan barnya itu di atas jam 11 itu sebenarnya banyak meja yang buat nongkrong. Di atas jam 11 meja itu di clear jadi tempat duduk. Kayak gitu. Tinggal yang sisi belakang kalau mau buat kafe. Nah, tuh. Lucu sih tempatnya, vintage itu, banyak pernak-pernik. Pernak-pernik tentang zaman dulu. Tapi ya itu Betul. tadi kekurangannya kayak itu, dan akhirnya kita titik dan kita memutuskan untuk berpindah ke Kudeta yang letaknya di daerah Seminyak juga. Seminyak juga masih nggak terlalu jauh-jauh banget. Dan kita sampai sana ternyata tempatnya yopi. Itu lebih recommended menurutku sih. Jadi ada temanku yang mengarahkan buat bagus nih ke La Laguna atau ke La Favela. Jadi emang konsepnya tuh hampir sama, tapi dari akunya sendiri aku lebih enjoy, lebih menikmati seperti konsep yang kayak di Potato Head sama Kudeta. Soalnya kalau menurutku kembali lagi, kalau misalkan orang merekomendasikan La Favela ataupun La Laguna itu benar-benar dia ingin hunting foto. Hunting foto bagus untuk pencahayaannya dan lokasinya. Tapi kalau ke Kudeta dan Potato Beach, Potato Head, Potato Head ya, itu dia lebih relax, tempatnya benar-benar pinggir pantai, suasananya nyaman, musiknya slow, orangnya nggak terlalu banyak, riwi-riwi. jadi yang tenang, yang cozy gitu. Kalau yang di La Favela terlalu crowded, terlalu kenceng musiknya, nggak bisa menikmati nongkrong. Ya itu beda-beda sih. Ya tergantung kalian yang mana. Kita sih cuma memberikan info kelebihan dan kekurangannya. Betul. Di Kudeta parkir nggak bayar, ya kan? Tapi memang agak ketat, ya bagus sih. Seperti itu. Wajar lah kalau Kudeta tuh hampir sama kayak Potato ya, jadi sama. dia di pinggir pantai, terus ada kolam renangnya gitu. Menunya hampir sama, untuk harga sih hampir sama juga sih semuanya tuh. Gitu. Habis itu kita balik balik istirahat. dan balik itu kita berdua nggak cuma balik,
teman kita yang satu Dinda, dia tidur. Aku sama apa nyuci mobil. Kita masih ada tanggungan buat cuci mobil karena mobil yang kita pakai selama di Bali itu adalah mobil endorsan. Kita nggak dipungut biaya sama sekali. Udah itu benar-benar dipasrahin mobil. Terus ya udah, makanya kita nggak enak kalau balik dalam keadaan motor, dan waktu kita nyari cucian kan kita nggak dapat cucian mobil. Jadi terpaksa kita harus nyuci sendiri. Dan ternyata kalian tahu, setelah saya kembalikan, yang punya tidak ada di rumah. Jadi cuma nyuci. Yang punya di Semarang. Iya, yang punya di Semarang. Dan kita udah bawa oleh-oleh. Nggak tahu itu Oleh-oleh. misalnya bapaknya itu balik ke Bali lagi, oleh-olehnya expired apa enggak ya? Karena Masih itu, expired. karena Soalnya itu nggak kuat lama. Menurut info sih bapaknya bakal semingguan di Semarang. Oke. Jadi apa? Oke, terus tadi udah balik mobil, ini ke bandara, nunggu sambil delay. Jadi kita ke Jogja paling makan doang, habis itu balik langsung ke Semarang. Moga-moga delaynya memang cuma 1 jam doang, jam 11 waktu Bali. Kita semoga bisa terbang ke Jogja, nggak ada tambahan delay lagi. Dan semoga kita bisa liburan lagi, kita bakal preview lagi tentang tempat yang bakal kita tunggu. Ya, semoga kita dapat rezeki ya Allah, amin. Amin. Oke, bisa. Ini ganggu nang. Halo semuanya, kita dari Jogja. Kita udah di Jogja. Jam berapa ini nang? Jam 2:30 kurang 10 menit. Kita menuju ke Semarang langsung. Kembali ke rutinitas. Kita harus sampai Semarang jam berapa nang? Maksimal jam 6. Aduh, kurangin dong. Maksimal. Sebenarnya Towin, kamu beli salaknya Towin? Sekilo, 2 kilo, 3 kilonya kamu beli di sini. Kamu coba. Kandai dengerin Kandai, otong. Nggak tahu masuk kita ya. Dan hujan. Wah, nggak macet. Lumayan dong ya. Bisa nyampe kantor sebelum jam 5. Tadi asal kalian tahu, kita dari bandara Jogja Pak Adi Sucipto ya. Yoi. Adi Nugroho. Adi Sucipto di Nugroho, bosnya Api. Kita naik taksi. Tadi taksi apa lupa namanya. Itu bukannya yang awal nawarin taksi sip ya? Ya, taksi oke. Oh iya, taksi oke. Jadi di situ udah ada rutenya. Padahal itu dari bandara ke tempat rumah. Awalnya kita naik waktu berangkat 50.000 doang, Ya, 60 lah. 57. Baliknya tadi 90.000. Dan dia nggak pakai argo. Jadi dia pakainya langsung rute. Jadi mahal. Taksi kayak tipe taksi bandara. Kadang siap-siap endorse dulu aja. Uang kita habis. Cuma taksi doang. Karena tadi video terakhir kita udah liburan 1 jam.